Saya sudah prediksi akan bermunculan ini para pahlawan-pahlawan kesiangan yang membela Pak Alawi. Mereka tampil seperti orang-orang alim, alama, seperti ilmuwan gitu ya. Tetapi orang bodoh bisa dibodohi dengan kebodohannya ya. Tapi orang yang masih berakal sehat kita perhatikan saja. Masa iya seorang ilmuwan, seorang alim alama, kau punya watak, punya sifat ghamtunas, merendahkan pendapat orang lain dengan mengatakan bodoh lah gitu kan. Itu ada, itu saya lihat di YouTube, itu seorang ilmuwan itu yang baru muncul sekarang itu, bela Pak Alawi, mempersoalkan masalah tes DNA ya, dengan gambar yang di sebelahnya itu para kiai alim yang saya tahu itu Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet itu. Anda nggak tahu Kiai Abbas Buntet itu siapa? Mereka-mereka yang kau bodohkan itu punya pondok pesantren, punya peran penting itu dalam mencerdaskan umat itu. Nah, sedangkan Anda pada prestasi yang diukir untuk umat ini ya, untuk bangsa ini. Mereka para pejuang yang sudah membuahkan prestasi dan bermanfaat bagi umat ya, bagi bangsa ini ya. Nah, jadi cobalah Anda itu berkaca sebelum meleceh, merendah, menganggap ya bodoh, menganggap buruk ya terhadap kelompok-kelompok para pejuang nasional. Yang harus Anda ketahui itu, cobalah buka ya mata hatinya. Mereka itu telah membuka hal-hal yang selama ini ya menjadikan misteri, menjadi tanda tanya gitu ya. Kelompok yang dengan lantangnya itu mengaku sebagai cucu Nabi dan sebagainya, tetapi coba perhatikan sikap adabiahnya itu gimana gitu kan ya, akhlaknya itu priben gitu loh ya. Jadi jangan Anda terjebak pada kebodohan lagi riasan ya, tanpa melihat bagaimana asbabul halnya itu. Para pejuang itu berjuang atas dasar asbab itu ya, dengan bukan hanya mempersoalkan nasab saja, tetapi pada perilaku-perilaku lain yang ternyata merugikan Nusantara. Anda ini orang Nusantara, orang pribumi, bukan lahir di mana. Lihat betapa itu maraknya itu pembelotan sejarah yang mengklaim tanah air kita di mana-mana, yang membelotkan sejarah NU itu kan, yang jadi kebanggaan kita ya, yang memasukkan makam itu loh, yang mendoktrin-doktrin sesat itu ya, wafat itu bagi orang-orang ya pribumi itu ya. Bagaimana itu? Belum yang Daud dan yang lain sebagainya. Kerusakan itu sangat parah sekali ya. Anda tidak melihat itu. Anda itu siapa? Lahir di mana? Kok ada orang yang berjuang untuk mensucikan, menjaga, membela nasabnya ya, Kanjeng Nabi SAW ya, dari orang yang hanya mengaku-ngaku atau membodohi umat ya. Ada kelompok orang-orang yang membela Ahlul Bait, ada kelompok orang-orang yang coba untuk membela leluhur ya, Wali Songo, membela ulama, membela rakyat supaya jangan mau jadi jongos. Lah kok Anda kok malah justru ya menentang, justru Anda kok menghina, justru Anda kok mencela, justru Anda kok ya mau menjadi pengkhianat itu loh ya. Mestinya kan Anda itu gabung dengan para pejuang, bukan menjadi pengkhianat gitu kan. Tega ya, apa Anda itu tega gitu loh, bahwa anak turunan Anda itu mengetahui bahwa Anda ya punya kakek, punya orang tua sebagai pengkhianat bangsa ini. Jadi nggak usah lah ngulas ilmiah sebab Anda juga itu terlalu dangkal itu ya. Pengetahuan Anda, akal Anda hanya sampai pada hal-hal yang musyahadah, yang bersifat logika, yang bersifat kesaksian mata kepala saja. Nggak ada itu yang namanya penjelasan atau
perkataan pernyataan dari Anda itu yang keluar daripada hasil analisis atau kajian ilmu batin atau mata batin itu, ini nggak karuan jadinya ya. Para pejuang Wali Songo yang sekarang itu ya, di mana-mana itu ya dihalangi, dipersekusi. Aku yakin tidak akan ada yang mampu mempersekusi atau mencegah. Soal mereka adalah mutiara bagi Nusantara. Yang di belakangnya itu atau yang mendukung ya, merestui itu adalah para wali-wali Allah. Jadi Anda jangan melawan kodrat ini. Sunatullah sudah saatnya ini ya. Para kiai-kiai pribumi ya, dan orang-orang yang pribumi yang masih amanah itu ya, maksudnya itu bukan pengkhianat itu ya, akan kembali ini memberi dan mengukir sejarah baru bahwa Nusantara ini harus bersih daripada para penyamun sejarah, penyamun nasab itu, penyamun bagi akidah ya. Islam harus dikembalikan lagi pada yang hanif ya, yang murni, yang suci daripada tangan-tangan perusak yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang punya kepentingan duniawi ya, bukan masalah ya. Faktanya itu kan menggunakan nasab itu dan ini itu kan semuanya itu arahnya itu kan dunia, soal nasab dan lain sebagainya itu nggak akan bisa membuat orang itu husnul khotimah itu kan, husnul mendapatkan syafaat dan surga ya, melainkan hanya sebatas keuntungan dunia. Nggak ada keuntungannya yang membela di akhirat nanti itu ya, nasab baik ataupun apa-apa gitu ya, kecuali amalia, taqwallah dan ilmu yang Anda ada dimanfaatkan itu ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.